Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini kalian bertemu dengan saya, Bu Erwin, sebagai guru BK di SMP YPM 1 Tama. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah anti-bullying. Demikian penjelasannya. Nah, kita bahas dulu asal kata dari kata bullying yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu bull, yang artinya banteng. Kalian tahu sendiri kan, banteng itu hewan yang suka menyerang. Arti bullying dalam bahasa Indonesia disebut menyangkat, yang artinya mengganggu. Untuk pengertian dari kata bullying itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau secara emosional oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat kepada yang lebih lemah, tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korbannya menderita. Mengapa bisa terjadi bullying? Itu karena ada unsur-unsurnya. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan, di mana ada yang lemah dan ada yang lebih kuat. Yang merasa lebih kuat, mereka ingin menggenjot yang lebih lemah. Yang kedua, niat untuk mencederai. Jadi, yang membullying itu memang ada keinginan untuk mencederai orang lain. Yang ketiga, ancaman agresi lebih lanjut. Ketika kita sudah pernah melakukan bullying kepada orang lain, maka keinginan untuk melukai seseorang itu akan muncul, tumbuh terus dan menerus. Dan yang terakhir adalah teror. Apabila kita sudah pernah melakukan bullying terhadap orang lain, maka ada keinginan kita untuk meneror korban tersebut. Saya berharap untuk siswa saya tidak ada yang seperti itu ya. Jenis-jenis bullying ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal, di mana secara verbal itu adalah kata-kata untuk menyakiti orang lain. Misalnya, berkata jelek kepada orang lain. Yang kedua, bullying secara fisik, di mana secara fisik adalah ada kontak fisik untuk melukai orang lain, misalnya seperti menendang, memukul, dan sebagainya. Yang ketiga, bullying secara rasional, di mana bullying ini adalah bullying yang dilakukan tidak secara langsung, misalnya melirik temannya yang tidak kita sukai, sinis, dan ada juga yang menertawai keburukan temannya. Yang keempat, bullying elektronik. Bullying elektronik ini dilakukan dengan media sosial seperti SMS atau IG untuk menyindir teman-temannya atau korbannya. Peran dan skenario dalam bullying. Bully yaitu sendiri adalah pelaku dari yang melakukan bullying. Yang kedua, assisting the bully, yaitu orang yang menemani temannya dalam melakukan pembullyingan. Jadi salah satu ada orang itu yang melakukan bullying dan ada satu teman di belakangnya untuk mendukung dia melakukan bullying. Yang ketiga, reinforcing the bully, yaitu mereka yang mendukung temannya untuk
untuk melakukan bullying. Misalnya ada anak yang sedang membuli temannya. Ketika dia memukul temannya itu, ada beberapa teman di belakangnya yang menyuruh dia ayo terus. Itulah yang dinamanya reinforcing the bully. Yang keempat, defender adalah orang yang berusaha membela atau membantu si korban ketika dia dibully oleh lawannya. Nah, namun defender ini yang pada akhirnya mereka lah yang menjadi korban dari bullying itu. Yang kelima, outsider adalah orang yang tahu bahwa akan terjadi suatu bullying, tapi mereka tidak ada mencegahnya ataupun membela si korban. Yang kelima, victim adalah orang sasaran yang akan dibully. Penyebab terjadinya bullying yaitu memiliki masalah pribadi. Jadi, ketika ada seseorang yang tidak suka dengan salah satu temannya, kemudian dia ingin menyakiti temannya tersebut. Nah, itu yang bisa menyebabkan perilaku terjadinya bullying. Yang berikutnya, pernah menjadi korban bullying, sehingga ketika seseorang itu pernah menjadi korban bully, akhirnya dia ingin membalas dendam kepada temannya yang lain, karena dia merasa aku juga harus bisa menjadi membuli. Nah, perasaan seperti ini akan terjadi perilaku bullying. Yang berikutnya, ada rasa iri pada korban. Terkadang ada orang yang iri melihat temannya itu lebih cantik, lebih ganteng, lebih pinter. Nah, ada orang yang iri tersebut, kemudian dia ingin menjatuhkan temannya tadi. Akhirnya dia mengejek temannya, memprovokasi teman-temannya supaya temannya tersebut tidak suka pada temannya tadi. Yang selanjutnya, mencari perhatian. Terkadang ada anak-anak yang ingin selalu diperhatikan oleh orang lain, sehingga dengan dia berperilaku bullying tadi, dia menunjukkan bahwa dialah orang yang lebih kuat, dan pada akhirnya orang sekitarnya memuji dia dengan oh iya, ternyata dia memang orang yang kuat. Nah, perasaan yang seperti ini akhirnya yang membuat dia menjadi perhatian di orang sekitarnya. Nah, anak ini akan menjadikan dia untuk berperilaku bullying. Yang berikutnya, kesulitan mengendalikan emosi, di mana anak-anak ini ada yang mudah marah, dengan mudahnya dia tersinggung oleh teman-temannya, sehingga dia semudah itu untuk gampang memukul dan menendang teman-temannya. Yang berikutnya, kurangnya empati. Orang yang tidak memiliki rasa simpati itu biasanya memang orang ini tega untuk menyakiti orang lain. Ada dampak dalam membuli. Nah, dampak dalam pembullying ini adalah ketakutan terhadap orang lain. Nah, orang yang biasanya dibully itu mereka akan merasa stres, depresi, dan cemas. Bahkan ada yang sampai merasa ingin bunuh diri.
karena mereka selalu dibully. Nah, dan tidak jarang dari mereka itu juga mengalami masalah di sekolah, yaitu ada yang tidak mau sekolah, ada juga yang hanya mengurung diri di rumah. Seperti itu. Nah, biasa yang mereka mengalami masalah kesulitan tidur karena mereka berpikiran terus, karena dibully terus dengan teman-temannya. Seperti muncul masalah kurang nafsu makan karena mereka berpikiran terus dibully oleh teman-temannya. Cara mengatasi pembulian. Yang pertama, ketika kita melihat pembulian atau kita mengalami pembulian, sebaiknya kita membicarakannya kepada orang yang dewasa di sekitar kita. Apabila pembulian itu terjadi di sekolah, maka kalian bisa membicarakannya kepada bapak atau ibu guru kalian yang berada di sekolah. Apabila kalian melihat atau mengalami pembulian tersebut di rumah, maka kalian bisa bercerita kepada orang tua kalian. Mengapa begitu? Agar bisa dibantu orang tua kalian untuk menghentikan aksi pembulian tersebut. Yang kedua, abaikan penindasan, di mana kalau kalian tidak memikirkan, artinya ketika kalian diejek teman kalian, kemudian kalian cuek, kalian tidak memikirkan teman tadi, ya sudahlah, dianggap angin yang lalu. Nah, teman kalian nanti akan capek untuk membuli kalian. Yang ketiga, meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Orang yang bully itu kan tadinya suka membuli orang yang lemah. Apabila kalian bisa menunjukkan bahwa kalian orang-orang yang kuat, maka orang yang pembuli tadi dia tidak akan berani membuli kalian lagi. Oh, ternyata dia adalah orang yang kuat. Seperti itu caranya. Kemudian ada lagi caranya, yaitu dengan berbicara pada pelaku ketika ada masalah, sehingga tidak langsung terjadi pertengkaran, tapi bisa berbicara dengan baik-baik, diajak berbicara kenapa dia suka membuli seperti itu. Yang terakhir adalah kalian bisa membuli teman kalian yang mengalami pembulian tadi, tidak membiarkannya, entah itu dengan caranya dengan mengajak ke orang yang lebih dewasa supaya untuk bercerita, atau mengajak berbicara dengan teman kalian biar teman kalian itu tidak merasa sendirian. Demikian penjelasan bullying dari saya. Terima kasih sudah atas perhatian kalian, semoga semua bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum.